channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan ngajak kamu untuk tur ke wilayah kosan yang terletak di selatan Universitas Brawijaya. Nah, selain buat kamu yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, wilayah kosan ini juga cocok buat kamu yang saat ini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang Kampus 2 maupun Institut Teknologi Nasional atau ITN. Nah, di video kali ini aku akan jalan dan melakukan tur mulai dari gerbang ITN. Nah, bagi kamu yang sudah lihat video-videoku sebelumnya, gerbang ITN ini berada di Jalan Sigura-gura dan ini tuh searah dari kamu yang putar balik dari gerbang selatan Universitas Brawijaya maupun dari gerbang Universitas Muhammadiyah Kampus 2. Jadi wilayah kosannya ini terletak di sebelah kiri Jalan Sigura-gura. Kalau kamu udah nonton videoku yang melakukan tur kampus ke Sigura-gura yang sebelah kanan, kali ini kita akan melakukan tur ke wilayah Jalan Sigura-gura yang sebelah kiri. Tapi yang sebelah kiri ini namanya bukan Jalan Sigura-gura lagi ya, tapi banyak banget namanya. Ada Jalan Bendungan Sempor, kemudian Bendungan Sengguru, Bendungan Jatiluhur, Bendungan Bening, dan lain-lain. Nah, kita akan langsung aja keliling wilayah ini. Nah, perlu kamu tahu, di wilayah ini merupakan wilayah perumahan. Nah, tapi perumahannya perumahan lama. Jadi, jalanannya itu udah diaspal, lumayan luas, dan udah fix banget deh jalannya. Nah, di sini juga ada masjid yang terkenal, yaitu Masjid Muhajirin sama Masjid As-Salam. Dan masjid ini tuh lumayan aktif. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyari kosan tapi yang dekat ke masjid nih, nah wilayah ini merupakan wilayah yang tepat buat kamu karena akses ke masjidnya juga deket banget. Dan juga perlu kamu tahu bahwa di wilayah komplek ini banyak banget dosen. Jadi kalau misalnya mungkin aja ya kamu ngekos di suatu kosan, ternyata tetanggamu malah dosen pembimbingmu atau jangan-jangan dosen mata kuliahmu nih. Di video kali ini aku juga akan ngejelasin apa sih keunggulan dan kelemahan wilayah kosan yang terletak di sini. Nah, jadi keunggulan yang pertama adalah kosan yang terletak di wilayah ini tuh lebih bervariasi. Jadi kalau misalnya kamu pengen wilayah kosan yang nggak homogen buat anak UB doang. Nah, di sini tuh wilayah yang lebih cocok buat kamu. Jadi, wilayah ini tuh aksesnya deket banget sama UMM, kemudian ITN karena emang terletak di wilayah belakang ITN dan juga masih deket banget sama UB. Jadi, di sini tuh akan lebih heterogen dengan mahasiswa dari berbagai universitas. Jadi, kalau misalnya kamu pengen mengenal mahasiswa dari universitas lain itu kayak gimana kulturnya, gimana kuliahnya, ya wilayah ini adalah wilayah yang tepat buat kamu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kamu emang mencari wilayah kosan yang tempatnya itu tenang, jalannya oke, dan di wilayah perumahan yang aman, maka tempat ini adalah wilayah kosan yang tepat buat kamu. Karena aku udah berkali-kali banget lewat tempat ini dan baik di pagi, siang, sore maupun malam, tempatnya itu tenang, tapi sekaligus juga aman. Jadi aku pernah jalan kaki malam-malam sendirian di wilayah jalan bendungan-bendungan ini nih. Dan itu tuh aman banget gitu. Sekalipun cewek sendirian jalan kaki malam-malam tanpa perlu ngerasa khawatir diikuti sama orang nggak sih? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi aku bilang, di wilayah ini tuh bisa dibilang lumayan islami ya, karena wilayah kompleks ini tuh diapit sama dua masjid yang lumayan besar dan aktif. Dan kalau misalnya di bulan Ramadan, kedua masjid ini tuh aktif banget buat ngadain buka puasa maupun sahur bersama. Dan juga di sekitar 10 hari terakhir itu tuh ada itikaf bersama. Tapi ini kondisinya sebelum pandemi ya. Kalau pandemi ya kayaknya ada sedikit perbedaan dan perubahan. Tapi benar-benar aktif banget. Dan kalau waktu dulu aku kuliah ya, kita tuh sering banget datang ke masjid untuk ikut buka puasa bersama, terutama kalau misalnya udah pada akhir bulan gitu. Kemudian yang keempat keunggulannya adalah meskipun ini di perumahan yang tenang, tapi akses kemana-mana itu dekat. Nah, emang wilayah untuk ATK, makanan itu nggak terlalu banyak di wilayah komplek ini. Tapi kalau kamu jalan kaki keluar dikit aja, di Jalan Sigura-gura itu udah sentranya
kuliner, jajanan, makanan, terus juga ada fotokopian, ATK, dan lain-lain. Jadi nggak perlu terlalu jauh untuk nyari kebutuhan dasar mahasiswa. Termasuk juga kalau misalnya kamu butuh nyari laundry, ekspedisi, kemudian travel, itu tuh udah ada semua di sepanjang jalan Sigura-gura dan aksesnya itu benar-benar deket banget. Kemudian keunggulan lainnya yaitu tempat ini tuh emang karena perumahan, jadi nanti ada satpamnya. Ada satpam yang akan menjaga 24 jam di wilayah ini. Jadi wilayahnya lumayan aman. Dan juga selain ada satpam kompleknya, untuk wilayah yang kosannya itu eksklusif, di situ juga ada satpamnya atau ada penjaga kosannya. Nah, selain keunggulan-keunggulan yang udah aku sebutin tadi, di wilayah ini tuh ada juga beberapa kelemahan nih. Dan yang pertama, yang paling banget aku rasain akhir-akhir ini ya, jadi wilayah jalan bendungan-bendungan ini kan wilayah jalannya itu luas banget, terus udah itu banyak banget jalan dan portal-portalnya nih. Kalau siang hari nggak ada masalah sih, semua jalan bisa kamu akses. Tapi kalau malam hari di atas jam 8 malam, semua portalnya ini akan ditutup dan cuma ada akses one way aja. Nah, ini tuh aku ngerasain banget sejak pandemi sih, tapi mungkin sebenarnya diperlakukan emang mulai dari sebelum pandemi. Biar apa sih? Ya mungkin biar lebih aman aja ya. Jadi aksesnya cuma one way aja lewat samping ITN. Nah, kalau yang lain-lain itu aksesnya bakal ditutup. Cuma ya kelemahannya adalah kalau misalnya kamu pulangnya malam, ya harus muter dulu ke jalan sampingnya ITN, meskipun sebenarnya kosmo tuh jalannya bukan di situ. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau misalnya kamu udah jam 9 malam gitu, terus wah pengen banget nih jajan sesuatu tapi males berangkat keluar, udah deh pesen di ojol aja. Nah, itu tuh kasihan, abang ojolnya itu nggak bisa masuk sampai ke depan kosanmu, jadi cuma ketahan di depannya portal. Dan pilihannya adalah abang ojolnya ini ninggal motornya, terus udah itu jalan kaki sampai depan kosanmu, atau kamu yang jalan kaki dari depan kosanmu sampai ke depan portal. Ya, itu mungkin yang bisa kamu jadiin pertimbangan ya. Cuma ini portalnya ditutup cuma kalau malam hari aja ya, di atas jam 8 malam. Tapi kalau misalnya pagi, siang, sore nggak ada masalah sih. Kemudian bagi kamu yang kalau misalnya praktikumnya itu sibuk banget, terus udah itu, terutama kamu yang berasal dari Fakultas Agrokompleks atau dari Fakultas Kesehatan, atau kalau enggak nih kamu yang pada kuliah di ITN maupun UMM Kampus 2. UMM Kampus 2 ini kan untuk mahasiswa kesehatan ya, dan ITN untuk yang mahasiswa teknik. Nah, itu tuh sering banget praktikum sampai malam, dan ya pulangnya itu udah di atas jam 8 malam. Nah, kalau misalnya kamu bawa kendaraan, terus udah itu portalnya pada ditutup semua. Nah, ini yang perlu kamu pertimbangin nih. Jadi, kalau bisa kamu harus tahu dulu nih, kira-kira kalau perkuliahan kamu semester ini, semester depan, dan seterusnya sampai lulus, kira-kira bakal sering pulang malam nggak sih? Kalau misalnya emang sering pulang malam, sebaiknya jangan ngekos di wilayah ini, karena kamu pasti bakal ketahan di depan portal dan susah banget buat pulang malam balik ke kosanmu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah di sini tuh kosannya nggak se-eksklusif seperti di wilayah kosan yang ada di sebelah kanan Jalan Sigura-gura yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau di sini kosannya itu bervariasi, kayak kosan putri, sampingnya kosan putra, kosan putri lagi, kosan putra lagi. Nah, bagi kamu yang udah pernah nonton videoku yang sebelumnya tentang kosan di Jalan Sigura-gura 1 sampai Sigura-gura 6, itu kan wilayah kosannya tuh eksklusif banget ya, yang di dalamnya itu emang difasilitasi sama satpam, penjaga kosan, dan lain-lain yang bikin keamanan itu double-double gitu. Nah, tapi kalau di wilayah jalan bendungan-bendungan ini, itu tuh nggak semuanya, dan mayoritas emang bukan kosan eksklusif banget, tapi emang kosan yang dikelola secara mandiri oleh pemilik rumah. Jadi mayoritas tidak difasilitasi sama satpam maupun penjaga kosan. Jadi untuk keamanannya ya diatur bersama dan kesadaran dari para penyewa kosnya atau anak-anak kosannya nih. Nah,
Cuma meskipun gitu tetap ya, tadi seperti yang aku bilang, udah ada satpam yang ada di depan dan juga portalnya akan ditutup di malam hari. Oh iya, terakhir nih, jadi meskipun jalan bendungan-bendungan ini tuh udah diaspal dengan rapi, tapi kamu bisa lihat sendiri ya, nggak semua jalanan itu aspalnya rapi, ada juga jalanan yang agak rusak-rusak. Nah, jadi kamu milih yang enak aja deh jalannya. Kalau misalnya jalan yang utama itu aspalnya udah rapi dan bagus, tapi kalau misalnya di jalan-jalan kayak Bendungan Sengguru, Bendungan Bening atau Bendungan Jatiluhur, itu jalannya masih rusak. Jadi mungkin perlu pertimbangan deh kalau misalnya mau ngekos di wilayah tersebut. Karena kalau misalnya jalannya rusak, ya otomatis kalau misalnya kamu nyetir dan bawa motor itu kurang enak jalannya. Kemudian kalau misalnya hujan juga banyak genangan air, dan kalau misalnya lagi musim kemarau, debunya akan bertebaran lebih banyak. Dan juga perlu kamu perhatikan ya, di sini itu karena wilayah perumahan, jadi polisi tidurnya banyak banget. Dan ini merupakan hal yang paling aku nggak suka dari wilayah ini, karena bentar-bentar harus ngerem karena banyak banget polisi tidur. Oke, segitu aja penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari kosan di jalan bendungan-bendungan ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Dan jangan lupa juga kalau kamu punya request pengen mengunjungi wilayah kosan mana lagi sih di video selanjutnya. Nah, kamu bisa tulis requestnya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini.